Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam podcast Cerdas KPU Kabupaten Magetan. Teman pemilih, di balik kesuksesan tahapan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Magetan, tentunya ada beberapa orang di balik layar yang turut membackup suksesnya hajatan pemilu dan pilkada di Kabupaten Magetan. Hari ini kita tidak mendatangkan narasumber dari luar, tetapi ada narasumber dari KPU Magetan tersendiri, karena dalam hitungan hari beliau akan memasuki purna tugas, maka tentunya seperti gajah yang meninggalkan gading, harimau yang meninggalkan belang, narasumber kali ini tentunya juga meninggalkan catatan-catatan kebaikan yang bisa menjadi inspirasi bagi kami, utamanya di KPU Kabupaten Magetan, juga teman-teman pemilih di KPU Kabupaten Magetan. Baik, kita akan menyapa dengan Pak Suyono. Selamat siang Pak Suyono. Selamat siang Mas Ki. Mungkin bisa menyapa dulu teman-teman pemilih di Kabupaten Magetan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita menjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk diajak berbincang-bincang di dalam acara podcast KPU Magetan hari ini dengan sehat walafiat, juga semua keluarga besar KPU Magetan dalam keadaan yang sehat pula. Itu Mas Ki. Baik Pak Yono, tentunya kita flashback dulu 20-an tahun yang lalu menjelang Pak Yono memasuki kelembagaan kita KPU Kabupaten Magetan. Sejak kapan itu Pak Yono di KPU Magetan ini jenengan bergabung? Ya, terima kasih. Saya bergabung di KPU Kabupaten Magetan mulai tahun 2006, tepatnya bulan Maret. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya menjelang purna tugas tahun 2026 per 1 Agustus bulan depan nanti, insya Allah saya bisa menjalani sebagai karyawan atau pegawai di KPU Kabupaten Magetan ini selama 20 tahun, diberikan kelancaran semua, kesehatan secara lahir maupun batin, bisa melewati sampai saat ini. Saya dengan bangga juga menjadi bagian dari KPU Kabupaten Magetan. Sebelum di KPU Magetan, pengalamannya di mana Pak Yono? Ya, saya sebelum di KPU Kabupaten Magetan, mungkin cerita sedikit perjalanan. Ya, ini saya merantau dulu mulai tahun 1984 di kota Surabaya, beberapa tahun, akhirnya sampailah ke kota Jakarta juga. Di sana akhirnya harus kembali ke Magetan lagi, terus banyak pekerjaan di luar swasta. Itu sampailah ke sebelum di KPU saya di pabrik kulit lingkungan industri kecil Magetan yang di sebelah KPU Kabupaten Magetan ini. Kurang lebih ya sebelum di KPU Magetan 2026 tadi 99 saya di lingkungan industri kecil pabrik kulit Magetan. Itu sedikit riwayat pekerjaan Mas Ki yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Yono, ini kan di KPU sebagai ASN, pengelola umum operasional. Seperti kita ketahui Pak Yono, sebagai sekretariat KPU yang membackup dan memfasilitasi pimpinan, tentunya kerja-kerja kita ini tidak hanya di meja, tetapi kita turun gunung dari rumah ke rumah. Seperti tahapan pemilu itu kan kita verifikasi partai politik, keanggotaan, sekretariat partai politik, dan belum lama ini Pak Yono, 1 bulan 2 bulan ini kita juga dari rumah ke rumah masyarakat untuk pendataan pemilih. Di usia Pak Yono yang sudah tidak muda lagi, ada semangat yang masih melekat di Pak Yono. Prinsip-prinsip apa sih Pak Yono yang Pak Yono pegang dalam
merawat semangat bekerja hingga usia 58 ini Pak Yono? Siap, Mas Ki. Ya, itu saya melakukannya dengan ikhlas, dengan tanggung jawab, itu sebagai bentuk bertanggungjawaban kita sebagai pegawai atau karyawan di KPU Kabupaten Magetan yang harus melaksanakan tugas baik di dalam kantor maupun di luar kantor, dalam hal ini dalam bentuk monitoring atau verifikasi faktual di lapangan yang harus mendatangi di tempat-tempat sesuai dengan tugas dan kewajiban kita yang sudah di plotting, harus ke mana, dari rumah ke rumah dan sebagainya. Saya dengan bekerja dengan senang. Jadi kita kadang senang, kita tentunya tidak ada rasa keberatan atau apapun, sehingga kita turun ke bawah itu tidak ada suatu ganjalan. Karena kita melakukan sesuatu kita dengan senang, ya insya Allah pasti kita akan melakukannya dengan enjoy, dengan hasilnya juga memuaskan, sehingga dalam kita berkomunikasi dengan responden kita di bawah, kita tentunya juga akan membawa suatu hasil yang baik, yang menjadi tugas kita sebagai bahan data yang harus kita upload di datanya KPU. Itu, Mas Ki. Baik Pak Yono, secara geografis kan Magetan itu ada di lereng gunung di beberapa titik ya. Kita harus dari rumah ke rumah dengan medan tempat verifikasi faktual itu naik turun gunung. Nah, stamina Pak Yono itu kan tidak kalah dengan kita-kita yang masih muda. Itu resepnya apa itu Pak Yono? Ya, terima kasih Mas Ki. Saya untuk menjaga kondisi stamina tubuh, saya hobi olahraga, itu yang harus saya sering lakukan, dan sampai saat ini pun saya tetap berolahraga karena itu adalah untuk membentuk suatu ketahanan fisik secara mandiri dari kita, karena dengan adanya kita sering olahraga, tentunya dalam sirkulasi peredaran darah dalam tubuh kita juga akan lebih sehat, karena dengan olahraga itu melancarkan aliran darah semua, sehingga kita dalam melaksanakan tugas ya tentunya kita tidak ada rasa capek pasti, tetapi dengan fisik kita yang masih kuat, masih stamina yang bagus, insya Allah kan tetap berjalan dengan baik. Itu untuk menjaga stamina kita, ya olahraga tadi itu utamanya. Apa ya olahraga yang sering? Olahraga saya emang dulu hobinya voli ya, voli itu karena faktor usia yang sudah harus mengurangi, karena bentuk dari gerakan pengganti voli Pak Yon apa itu? Sebenarnya saya bisa juga lari. Terus sekarang yang lebih fokus saya di sepedaan. Nah, ini karena dari semua olahraga yang pernah saya lakukan, dengan seusia saya ini yang lebih memungkinkan dan mengurangi risiko cedera dan sebagainya itu adalah bersepeda. Ini sampai sekarang ya alhamdulillah dengan medan kita di Magetan itu naik turun jalannya, tanjakan dan sebagainya, dengan bersepeda insya Allah saya masih bisa melakukan itu dengan ya sebatas kemampuan saya, tapi saya masih mampu untuk itu. Dan bahagia ya Pak Yono? Itu kuncinya. Kita semua melakukan dengan senang hati. Teman pemilih, utamanya teman-teman ASN di lingkungan KPU, sengaja saya coba menanyakan Pak Yono terkait mengapa di usia 58 ini secara stamina beliau tidak kalah dengan kita-kita yang masih muda. Tentunya beberapa teman-teman ASN yang menjelang purna tugas juga, podcast kali ini saya ingin menyampaikan pesan bahwa tetap menjaga olahraga itu resep dari Pak Yono. Jadi begini Pak Yono, di kelembagaan kita ini kan ada jenjang usia yang bermacam-macam. Ada generasi Y, generasi Z, generasi milenial. Pak Yono ini kan generasi S ya. Generasi sepuh maksud saya ya. Bagaimana Pak Yono merawat pola komunikasi dengan seusia
di bawah usia dan sesama di atas usianya kan Pak Yono paling sepuh ya. Siap. Merawat dengan adik-adik generasi Z milenial ini, Pak Yono bagaimana membangun kok bisa sebagus ini selama ini? Ya, baik Mas G. Tentunya saya punya konsep di dalam pergaulan, baik secara kedinasan maupun secara pribadi. Kita pasti harus ada perbedaan. Secara kedinasan, ya mungkin kita sebagai bawahan tentunya harus menghormati, menghargai pada pimpinan yang ada, walaupun mungkin secara usia itu jauh di bawah saya, akan tetapi dalam hal ini kita harus bisa mendudukkan suatu tempat di mana saya berada dan saya berhadapan dengan siapa. Ini yang harus kita pahami. Nah, ketika kita berhadapan ini, ini dalam hal unsur karena urusan kantor. Tentunya saya harus menghormati kepada pimpinan. Walaupun pimpinan itu mungkin usianya jauh di bawah saya. Tetap saya dan kita harus menghormati hal itu. Keduanya, ini secara pribadi, saya walaupun sudah katakanlah sudah tua, sudah berumur, kan tetapi saya bisa menjalin komunikasi dengan teman-teman di sekretariatan dan semuanya di keluarga besar KPU, gimana kita berkomunikasi dengan teman-teman semua. Jadi saya menganggap ini bukan suatu itu hanya teman atau orang umur di bawah saya, enggak, tetapi ini adalah teman saya, saudara saya. Jadi saya menganggap itu bukan halangan umur pemisah antara saya dengan teman-teman yang mungkin jauh lebih muda, tidak, tapi saya bisa berkomunikasi dengan mereka, teman-teman semua, dengan pola komunikasi seperti apa. Mungkin dengan Mas Ki, ya mungkin usia sekian, dengan Mas Barel, dengan usia sekian, jadi saya seperti apa dengan beliau, dengan jenengan dan sebagainya. Nah, sehingga kita jalin komunikasi yang baik, ya kita tentunya akan juga bisa diterima oleh teman-teman kita juga, walaupun di usia yang mungkin jauh di bawah saya, bahkan anak saya usianya, akan tetapi saya tidak pernah membedakan. Ini adalah teman saya, itu saudara saya. Ya. Teamwork kita ya. Karena itu satu tim. Kita dalam hal ini satu kesatuan, misalnya adalah antara pimpinan dan bawahan. Itu sebenarnya kalau dalam mengerjakan suatu pekerjaan, apalagi tahapan pemilu yang begitu padat, begitu berat, ya kita tentunya sudah melepaskan semua. Ini saya itu pimpinan, saya bawahan, itu sama satu tujuan untuk mensukseskan tahapan-tahapan pemilu yang kita lalui selama ini dengan baik. Makanya saya juga guyon, ceramah dengan teman-teman yang muda dan sebagainya. Saya itu juga nggak ada rasa canggung, merasa ini saya merasa tua atau ini umur di bawah saya. Enggak, saya sama saya teman semua dimanapun. Nanti konsep yang selalu saya bawa dimanapun saya berada seperti itu, Mas Ki. Baik Pak Yono, di ruangan RPP ini, Rumah Pintar Pemilu ini kan banyak sekali kita temukan buku-buku teori kepemimpinan. Ya. Tetapi yang menarik dari Pak Yono adalah ada beberapa pituah-pituah Jawa yang selalu menginspirasi teman-teman di KPU Magetan. Ya. Mungkin bisa 1-3 atau 1-4 pituah-pituah Jawa yang menjadi pegangan Pak Yono, dan maknanya apa itu Pak Yono? Siap, Ki. Ya, untuk ini karena kita sebagai orang Jawa ya, bukan kita membedakan suku atau golongan, setidaknya kita sebagai orang Jawa dan hidup di tanah Jawa, tentunya kita nggak lepas dari hal-hal yang berbau atau kaitan dengan budaya tradisi Jawa, tentunya apalagi dengan istilah atau peribahasa atau paribasan. Nah, misalnya hidup itu, kalau saya yang selama ini saya jalani, saya pakai itu adalah sabar, ikhlas, narimo. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan lagi, karena dengan kita sabar, ya semua itu menghadapi sesuatu dengan kesabaran itu, dan kita dituntut untuk lebih sabar dalam menghadapi apapun kehidupan kita,
menjalani di pekerjaan di kantor maupun di rumah, itu kita harus betul sabar. Dengan sabar itu sehingga kita tidak akan melakukan sesuatu dengan gerusa-gerusu, apalagi dengan emosi. Tentunya hasilnya juga akan jauh lebih tidak baik kalau kita dengan gerusa-gerusu. Nah, jadi itu dari sabar. Ikhlas, ya ikhlas kita harus bisa menerima sesuatu keadaan apapun di dalam hidup kita, baik di kantor, baik di rumah, dengan lingkungan. Kita harus ya ikhlas menjalani semua, menerima keadaan. Mungkin kita udah capek di kantor, tahapan yang selama ini kita jalani, kesel gak kesel kudu budal, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau kita sudah ikhlas, ya kita akhirnya itu tadi, kita menjalannya dengan senang hati. Itu kuncinya supaya kita tidak merasa keberatan walaupun pekerjaan itu suatu beban yang berat. Nah, ini karena apapun yang kerjakan, kalau kita merasa berat hati, ibaratnya kita ambil satu kilo barang. Tapi kalau kita berat hati, rasanya itu 1 kuintal. 1 kuintal ya. Nah, akan tetapi kalau kita dengan ikhlas, beratnya 1 kuintal, kita senang. 1 kuintal ini hanya, ya ibaratnya hanya 1 kilo yang saya bawa. Jadi berarti kita termasuk membangun mindset kita itu ya Pak, no? Pola pikir kita. Itu yang saya jalani selama ini seperti itu. Jadi apapun ya kita harus terima itu dengan ikhlas itu tadi. Jadi ikhlas itu tidak hanya diucapkan, tetapi butuh implementasi atau wujud dari rasa ikhlas itu sendiri. Di dalam baik secara kelembagaan, secara pribadi, mungkin kita kurang, tapi saya ikhlas untuk ini. Ya itu sebenarnya ikhlas yang harus kita wujudkan secara selanjutnya narimo apa ya Pak? Narimo dalam wujud yang nyata atau hakikatnya yaitu menerima itu berarti ya kita apapun yang bisa atau kita terima hal apapun kita harus menerima. Nah, kalau sudah kita menerima, baik itu sedih, susah, senang, gembira, ya kita harus bisa menerima itu semua, karena itu adalah suatu keadaan yang harus kita terima setiap saat. Rasa senang, rasa sedih, rasa bahagia, dan rasa susah, itu pasti. Ada yang kita terima besar, ada yang kita terima kecil. Nah, terkadang kita banyak di luar sana, kita menerima ketika menerima sesuatu yang lebih. Mungkin ya rezeki dalam arti mungkin honor, gaji, atau dalam bentuk sesuatu yang lebih dari yang diterima orang lain. Akan tetapi ketika mendapat sedikit, kita susah. Nah, ini yang tidak nerima di sini. Nah, menerima ketika kita dapat baik, kita tidak bisa menerima ketika keadaan sedikit. Kita keadaan susah, kita nggak nerima. Nah, itu belum bisa yang disebut nerimo tadi. Tapi kalau menerima itu dalam keadaan apapun, karena itu sesuai dengan kehendak yang kuasa. Karena kita hidup bukan kebetulan, semua sudah dikehendaki, ditata sama yang kuasa. Baik Pak Yono, tadi ada SIN ya, SIN, sabar, ikhlas, narimo. Coba 3 falsafah itu coba saya tarik ke kelembagaan kita. Kita ini kan sangat penting untuk menciptakan kerja-kerja teamwork. Bagaimana SIN tadi, sabar, ikhlas, narimo itu bisa membackup terciptanya kerja-kerja tim, resep-resep untuk muncul kerja tim yang melahirkan SIN tadi, sabar, ikhlas, narimo tadi, bagaimana Pak Yono? Ya pada intinya ketiga unsur tadi Mas Ki, ya itu tentunya harus kita pahami dulu. Karena kalau kita tidak paham dulu maksud dari kata tadi, itu kita nggak bisa mewujudkan. Karena itu kan sabar, ikhlas, narimo tadi itu kan ibaratnya itu niat. Ujub, istilahnya ujub, bahasa Jawanya ujub itu niat. Nah, untuk mewujudkan
Nah, untuk menjadikan kenyataan itu seperti apa. Jadi kita harus tahu niatnya dulu, baru kita melangkah ke wujud atau perwujudan dalam melaksanakan. Di dalam Jawa juga namanya ada cipto, rasa, dan karso. Nah, 3 unsur tadi juga sebenarnya sama, satu kesatuan. Itu untuk membangun suatu mindset kita, itu ada 3 unsur juga sama. Nah, dalam perwujudan untuk melaksanakan kegiatan di KPU sendiri dengan adanya 3 unsur tadi, tentunya dipahami dulu dengan yang namanya sabar. Ya, sabar dalam hal kita punya teman yang tentunya dengan karakter berbeda-beda. Kita harus, si A seperti ini, si B seperti ini, C seperti ini. Jadi kalau kita menghadapi dengan sabar, insya Allah kita akan tahu karakter. Jadi kita bisa menempatkan diri. Ketika kita ngobrol dengan si A, si A itu seperti ini. Nah, kalau kita tahu si A itu seperti ini, ya kita ngobrolnya pasti supaya bisa nyambung seperti apa. Nah, kalau itu sama si B itu karakternya seperti ini, latar belakangnya seperti ini. Kita ini, ya kita itulah menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang ada. Nah, itu sabar. Misal dalam bentuk dalam pelaksanaan tahapan pemilu, karena harus sabar. Kadang kita ada perintah dari pimpinan, ada mungkin karena faktor kita sudah capek, akhirnya diminta ini, tak tolong ini dan itu. Ya, tapi kalau kita nggak sabar, pentingnya kita pasti rasa grundel. Nah, dengan grundel ini akhirnya kan hasil kita nggak bisa maksimal. Iya Pak Yon. Jadi kan tahapan ini kan kita memang prinsip kita kan melayani dan bekerja penuh waktu ya. Betul. Saat tahapan pemilu, pilkada itu kan ya memang kadang-kadang mendadak ada semacam surat-surat edaran. Nah, betul. Ada beberapa hal teknis yang harus segera selesai ya. Di tengah-tengah tahapan itu kan, bahkan di malam hari, bahkan harus segera tereksekusi, harus ritmenya harus cepat gitu kan Pak Yon. Tentunya ini perlu pemahaman bersama ya Pak Yon. Ya. Dan ini menjadi kekuatan tim ya Pak Yon. Betul, tadi gimana Pak Yon? Rasa, karso, dan cipto. Cipto, rasa, karso. Cipto, rasa, karso. 3 itu Pak Yon. Coba sedikit Pak Yon uraikan. Cipto, rasa, karso. Karena itu memang di teamwork itu sangat vitaminnya semacam boosternya teamwork kayaknya itu Pak Yon. Ya, dengan itu untuk pemahaman aja ini, ya bukan saya untuk menggurui, tapi ini untuk pemahaman kita semua. Ya, cipto, rasa, karso. Cipto itu kan dari daya pikir kita. Itu cipto. Ada niat di situ. Nah, tentunya niat itu akan lebih baik hasilnya ketika kita menggunakan rasa ya Pak Yon? Ya, rasa. Seandainya saya seperti ini, memerintahkan ini, atau minta tolong lah katakanlah, seperti ini. Kira-kira dalam hal ini kepada yang kita minta tolong nanti seperti apa? Kita harus punya rasa. Ini ke dalam posisi mungkin masih pegang kegiatan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Terus tiba-tiba ada perintah, kita diminta tolong untuk hal ini. Tentunya kita rasanya gimana? Ini masih sibuk. Kalau bisa ya minta tolonglah ke yang lain biar ini menyelesaikan dulu pekerjaannya. Itu namanya kita pakai rasa. Jadi kita menghargai itu. Nah, cipto, rasa, karso. Karso itu adalah wujud, karsa. Itu adalah perbuatan. Itu perbuatan untuk kita melaksanakan suatu yang dari hasil cipto dan rasa tadi, itu kan butuh perwujudan dari niat dan rasa tadi, sehingga ketiga unsur tadi akan bisa menjadi perwujudan yang baik ketika itu bisa dilaksanakan, diwujudkan. Nah, antara cipto, rasa, dan karso tadi. Jadi 3 kesatuan yang jadi satu untuk membangun suatu mindset kita sendiri, bisa lebih baik ke depannya, supaya
dalam hal ini kita tidak asa melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Jadi kita melangkah itu sudah sesuatu yang harus kita pikirkan. Efek baik buruknya nanti seperti apa? Karena Cipta Rasa Karsa itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga dalam hal ini kita melakukan suatu kegiatan apapun, itu kan kegiatan wujudnya banyak sekali. Baik Pak Yon, ini tinggal hitungan hari ini kan Pak Yono sudah mau pulang kampung. Ya. Kembali menjadi rakyat biasa, Pak Yon. Apa Pak Yon? Kegiatan yang ada di angan-angan Pak Yon, karena ini penting juga Pak Yon. Ya. Di belakang Pak Yon ini kan ada teman-teman ASN yang juga mau purna tugas juga itu kan, setelah puluhan tahun mengabdi. Bisa untuk gambaran Pak Yon, setelah ini angan-angan biasa setahun 2 tahun pertama ini apa Pak Yon? Ya, untuk sementara ini kita menghadapi purna tugas itu sebenarnya sesuatu yang paling berat, Mas Ki. Dalam arti apa? Berat secara mental. Karena apa? Mungkin kalau saya pribadi sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang ibaratnya secara energi, secara batiniah itu sudah mengalami banyak hal. Jadi ketika menghadapi nanti purna tugas terus mengumah harap nyapo, katakanlah seperti itu Mas Ki, ya mungkin yang pertanyaan jenengan. Tentunya saya juga punya rencana ke depan, walaupun mungkin belum bisa terrealisasi, tapi setidaknya kita yang hadapi dulu. Paling nggak ada checklistnya ya, angan-angan itu ya. Dalam waktu dekat ini sementara karena kita sudah purna, setidaknya nikmati dulu. Nikmati dulu. Karena masa peralihan ini justru saya melihat di luar sana banyak yang mungkin banyak yang kurang siap akan hal itu. Ada semacam post power syndrome ya Pak, ya, kaget gitu, menjelang purna itu. Nah, itu. Kalau Pak Yon secara mental memang sudah mempersiapkan diri. Itu tadi saya mau tidak mau kan harus menerima tadi Mas Ki. Ya, kembali ke tadi. Semua besok Mas Ki dan teman-teman semua ada waktunya Pak Yon. Pasti mengalami hal itu. Iya. Nah, makanya itu disiapkan dari sejak dini, mulai sekarang kita harus seperti itu. Kalau mungkin masih panjang purnanya bisa memlanding. Ini saya setelah purna, saya mau rencana ini untuk mengisi waktu dengan apa, kegiatan usaha dan sebagainya, itu kan bisa di-planning mulai sekarang. Iya Pak Yon, jadi kelembagaan kita ini kan selama bertahun-tahun begitu dekat dengan membangun kedekatan dengan anak-anak yatim di seputaran lingkungan KPU. Nah, itu juga tidak lepas dari peran-peran Pak Yon yang menjadi bagian dari pembina anak yatim piatu. Mungkin ada pesan tersendiri untuk kedepannya itu bagaimana tetap terbangun dengan baik sisi humanisme kelembagaan kita itu tidak jauh-jauh dengan anak yatim yang bertahun-tahun tetap kita lakukan ini Pak Yon. Ya, baik Mas Ki, terkait dengan kegiatan tersebut itu sangat positif sekali dan itu sangat membawa efek yang sangat kuat secara utuh kebaikan di dalam lingkungan KPU Magetan sendiri. Karena apa yang namanya kaitan dengan anak yatim itu satu kegiatan wujud dari sedekah atau amal kita yang paling tepat sasaran itu adalah anak-anak yatim. Makanya kenapa dulu ini saya minta ke lingkungan kita, ya kebetulan saya sendiri bekerja di KPU, berdomisili di Ringin Agung dan kantor KPU juga di wilayah desa saya, sehingga apa kontribusi KPU terhadap lingkungan terdekat kita, itu salah satunya adalah santunan anak yatim, sehingga saya merasa punya bentuk tanggung jawab moral dari KPU ini, kontribusinya apa buat lingkungan saya kan gitu. Ya itu walaupun itu bukan untuk saya, tetapi untuk orang lain yang membutuhkan, paling membutuhkan dalam hal ini anak yatim. Nah, sehingga sudah terlaksana sekian waktu, berapa tahun ini, alhamdulillah dari beberapa pimpinan KPU khususnya
karena beliau juga lah nanti yang menentukan mau diarahkan kemana santunan itu. Tentunya beliau-beliau pimpinan KPU kita yang menentukan. Akan tetapi dalam hal ini dengan kita komunikasi dengan pimpinan, saya akhirnya beliau-beliau menyetujui adanya santunan untuk diberikan kepada lingkungan terdekat kita. Itu juga salah satu dalam kita kutip di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, siapa yang harus pertama kita? Kan tentunya kita sendiri, qu anfusakum. Setelah itu barulah ke orang lain. Nah, apalagi hal ini sedekah itu yang paling tepat sasaran itu siapa? Lingkungan terdekat kita. Kalau misalkan di kantor ada kita teman kita yang mungkin masih dalam tanda kutip mungkin kurang dalam ini, kita sebagai yang punya lebih rezeki lah, itu wajib. Ada bebasan pager mangkok luwih bagus dari pager tembok itu ya Pak Yan? Itu lagi itu dengan sampaikan pager mangkok itu sebenarnya mangkok itu kan suatu tempat, isinya apa? Itu adalah suatu makanan atau rezeki. Nah, kita punya rezeki. Nah, kenapa pager mangkok lebih kuat dari pager tembok? Ya itu tadi mungkin itu suatu bahasa kiasan atau bahasa saja. Ya itu sebenarnya ini kalau saya analisa itu saya menanggapnya meski yang sering disampaikan itu memang rezeki kita bagikanlah ke orang lain. Siapa? Bukan masalah besar kecilnya atau nominalnya, tapi niat wujud kita berbagi itu seperti apa. Kalau nominal itu bisa relatif, tapi seberapa niat tadi untuk membagi rezeki dengan mereka-mereka yang memang sangat membutuhkan dan perlu perhatian khusus kita, sehingga akhirnya santunan itu kita ambilkan dari lingkungan terdekat KPU di wilayah anak-anak yatim di Ringin Agung, sehingga itu adalah satu komunikasi secara yang tidak nampak. Sebenarnya tadi doalah dari mereka lah kita di KPU Magetan ini bisa melaksanakan satu kegiatan tahapan pemilu, dan sampai nanti atas doa-doa dari anak-anak kita, anak yatim inilah yang sebenarnya secara yang tidak nampak mungkin kita enggak sesuatu yang mungkin enggak kita pandang, padahal itu bagi saya itu sangat luar biasa. Sedekah menghilangkan bala itu ya Pak Yan? Karena sedekah sebenarnya menghilangkan bala. Ya mungkin ada kekacauan atau apa dalam pelaksanaan tahapan pemilu, dengan doa-doa dari anak-anak yatim kita, itulah yang akan bisa membentengi. Baik Pak Yan, teman-teman PPK, PPS di kelurahan kecamatan ini kan juga selama ini membangun hubungan baik dengan Pak Yon. Mungkin bisa sekalian menyapa teman-teman mantan PPK PPS di terima kasih sekali untuk teman-teman PPK, PPS dan KPPS, karena ini Mas Ki, sepandainya sekuat apa KPU Magetan tanpa teman-teman kita, saya bukan menyebutnya itu ya Pak teman, karena itu adalah perwujudan dari KPU di tingkatannya masing-masing. Di KPU itu hanya sebagai mentornya saja. Turunlah di tingkat kecamatan PPK, turunlah ke desa PPS, sampailah ujung tombak kita itu adalah KPPS. Itu adalah nyawanya KPU itu sebenarnya di KPPS. Pasukan intinya. Pasukan intinya, karena pasukan perang itu yang bawa senjata itu data semua itu ada orang KPPS. Makanya di dalam hal ini kita harus menjalin suatu komunikasi yang baik. Kenapa kita turun ke bawah, monitoring dan sebagainya? Ya saya menganggap mereka ini bukan, saya itu seperti saya KPU itu sebagai atasan itu enggak. Itu ada teman. Justru kita harus lebih menghargai mereka, karena tanpa mereka pincang kita ya Yan. Apa KPU kita seperti itu. Nah, berada mereka karena kita bekerja dengan maksimal karena juga atas bantuan mereka. Ini yang harus kita pahami. Makanya sebenarnya PPK, PPS dan anggota KPPS itu wujud dari duplikasi kita. Kita bisa menduplikasi enggak dengan
dengan mereka teman-teman di bawah ini. Itu Baik Pak kuncinya. Yon, terkait perjalanan Pak Yon ini kan pasti ada kesan dan mungkin nanti bisa dilanjutkan pesan. Terus selama ini siapa saja sih yang perlu ya 1 sampai 5 atau 1 sampai 3 yang ingin disampaikan terima kasih turut membina Pak Yon dalam arti menjadi bagian dari aparatur sipil negara di KPU Kabupaten Magetan ini Pak Yon. Ya, terima kasih Magi. Tentunya kami di Sekretariatan KPU ya mulai dari awal ya tentunya yang pertama yang saya ucapkan buat tentunya pimpinan kita di Sekretariatan mulai dari Pak Luhung, Sekretaris yang lama, sekretaris yang lama, dan saya masuk awal di sini. Beliaulah yang menerima saya di sini. Selamat siang Pak Luhung. Ini Pak Luhung, semoga sehat selalu. Terus yang kedua, ini karena Pak Luhung juga termasuk paling lama, sekretaris di Magetan. Ya, betul. Se-Jawa Timur itu paling lama. Jawa Timur, betul Pak. Ya, terus selanjutnya untuk Pak Prapto, ya, yang sekarang sudah purna juga ya, dari Bojonegoro, terus sama Pak Suroto, tentunya yang dari Kediri walaupun singkat, beberapa bulan itu hanya ya, beberapa bulan, 4 bulan kurang lebih, beliau purna juga kita terima kasih sudah mewarnai dalam kehidupan di KPU Kabupaten Magetan Mas Ki. Selanjutnya untuk dan sampai sekarang lah Pak Evan Rifai, Sekretaris KPU Magetan sekarang, beliau yang bisa membimbing saya, teman-teman semua di PPK Kabupaten Magetan sampai saat ini dan sampai purna. Ada juga bimbingan beliau selaku pembina kepegawaian di KPU Magetan. Dan tak lupa juga kepada Ibu Nanik Karsini, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, yang telah membimbing kita dari BPNPN sampai P3K, dan beliau juga pernah kita berkolaborasi di KPU Kabupaten Magetan selama mungkin kurang lebih 2 tahun. Beliau terus akhirnya sampai sekarang di KPU Provinsi. Selamat Bu Nanik, sehat selalu. Dan juga mohon doanya, saya juga sudah sempurna atas bimbingan dan bimbingan selama ini dengan di Kabupaten dan di Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur. Ada lagi satu Pak Yon. Siap. Deputi Wakil Presiden yang sebelumnya juga selaku Sekjen KPU, Pak Bernard kan, beliau kan yang memperjuangkan teman-teman P3K betul, menjadi ASN ya. Ya, betul. Dari honorer menjadi ASN itu luar biasa. Ya, ini disampaikan juga pada Bapak Sekretaris Jenderal KPU RI, yang sekarang sudah diangkat menjadi di tempat yang lebih tinggi lagi, Pak Bernard Darmawan Sutisno, yang telah tentunya di pucuk pimpinan KPU RI kita, yang sudah selama ini memperjuangkan hak-hak kita, jadi dari tenaga PPNPN menuju tenaga P3K. Untuk disampaikan selamat kepada Bapak Bernard, sekali lagi tetap lancar dalam menjalankan tugas amanah yang diamanahkan ke beliau. Terima kasih Mas Ki. Baik Pak Yon, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Tentunya 20 tahunan yang lalu Pak Yono datang dengan baik-baik. Sekarang menjelang purna, alhamdulillah juga tadi seperti gajah meninggalkan gading Pak Yono. Terima kasih sekali Pak Yono. Kalau mengutip Maulana Jalaluddin Rumi itu, perpisahan itu hanya berlaku bagi orang yang mencintai dengan mata. Betul. Tetapi orang yang mencintai dengan hati dan jiwa itu tidak ada kata perpisahan Pak Yon. Selamat purna tugas. Kami mengucapkan terima kasih sekali Pak Yon. Sehat selalu, bahagia selalu, kembali ke keluarga, kembali menjadi rakyat biasa ya Pak Yon. Tetap bergabung sosialisasi dengan masyarakat, dan jangan lupa ngopi dengan saudara-saudara kita di KPU, juga di masyarakat, juga teman-teman PPK PPS, tetap terjalin hubungan dengan baik Pak Yon. Terima kasih teman pemilih.
Jangan lupa pantau YouTube kami, juga media sosial KPU Kabupaten Magetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ya, Pak Yon. oke. Lancar Pak Yon. Terus Pak Yon. Foto dulu bareng-bareng.